Buddha dan pesannya. Pertama, kita akan membahas kelahiran Buddha. Kata Buddha menunjukkan bukan hanya satu guru religius tunggal yang hidup di zaman tertentu, tetapi satu tipe orang, seorang teladan yang memberikan banyak contoh yang berlaku sepanjang waktu. Peristiwa pertama dalam kehidupan Buddha yang diperingati pada hari Waisak adalah kelahirannya. Pada bagian pertama dari pembicaraan saya ini, saya ingin merenungkan kelahiran Buddha. Bukan dalam hubungan historis semata, tetapi melalui lensa tradisi Buddhis, satu pendekatan yang akan mengatakan dengan lebih jelas apa makna peristiwa ini bagi kaum Buddhis sendiri. Dengan memandang kelahiran Buddha melalui lensa tradisi Buddhis, pertama-tama kita harus merenungkan pertanyaan, siapakah Buddha itu? Sebagaimana diketahui secara luas, kata Buddha bukan nama yang sebenarnya, tetapi sebuah gelar kehormatan yang berarti yang tercerahkan atau yang bangun, sadar. Gelar ini dipersembahkan kepada orang yang bijaksana India bernama Siddhartha Gautama yang hidup dan mengajar di India bagian timur laut pada abad ke-5 before Christ atau sebelum Masehi. Dari sudut pandang sejarah, Gautama adalah Buddha, pendiri tradisi spiritual yang dikenal sebagai Buddhisme. Namun, dari sudut pandang doktrin Buddhis klasik, kata Buddha memiliki arti yang lebih luas daripada gelar seorang figur historis. Kata ini menunjukkan bukan hanya seorang guru agama tunggal yang pernah hidup di zaman tertentu, tetapi satu tipe pribadi seorang teladan yang memberikan banyak contoh atau teladan yang berlaku sepanjang waktu. Seperti gelar Presiden Amerika yang tidak hanya menunjukkan pada Bill Clinton, tetapi orang yang pernah memegang jabatan Presiden Amerika. Demikian pula gelar Buddha dalam pengertian seorang pejabat spiritual, berlaku bagi semua orang yang telah mencapai tingkat Buddha. Sesungguhnya, Buddha Gautama adalah anggota terakhir dari silsilah spiritual para Buddha, yang mana silsilah itu dimulai dari masa lalu sebelum beliau dan terus melanjut hingga masa yang akan datang sesudah beliau. Untuk mengerti sudut pandang ini dengan lebih jelas, dibutuhkan sebuah ekskursi atau tinjauan singkat dalam kosmologi Buddhis. Buddha mengajarkan bahwa alam semesta tanpa waktu awal yang dapat ditelusuri, sepanjang waktu yang tak berawal. Sistem dunia muncul, berkembang, dan kemudian bubar. Diikuti dengan sistem dunia yang baru yang menjadi subjek bagi hukum perkembangan dan kemunduran yang sama. Setiap sistem dunia terdiri dari sejumlah tempat kediaman yang dihuni oleh makhluk-makhluk hidup yang sederajat dengan kita. Di samping alam-alam manusia dan alam-alam binatang yang kita kenal, alam semesta berisi alam-alam syurgawi yang berada di atas alam kita. Alam-alam kebahagiaan para dewa, alam-alam rendah di bawah kita, alam-alam gelap yang diliputi kesakitan dan penderitaan. Makhluk-makhluk yang tinggal di alam-alam tersebut berlalu dari kehidupan yang satu ke kehidupan yang berikut dalam proses kelahiran kembali yang tidak berhenti yang disebut samsara. Sebuah kata yang berarti pengembaraan. Pengembaraan yang tanpa tujuan dari kelahiran ke kelahiran berikutnya dikendalikan oleh ketidaktahuan dan nafsu keinginan kita, dan suatu kelahiran kembali.
dengan bentuk tertentu ditentukan oleh karma kita. Perbuatan-perbuatan kita yang baik maupun buruk, tindakan-tindakan kita yang disengaja dengan tubuh, ucapan, dan pikiran. Sebuah hukum moral yang tidak berpribadi menjalankan protes ini, menjamin bahwa perbuatan-perbuatan baik menyebabkan kelahiran kembali yang menyenangkan, dan perbuatan-perbuatan buruk menyebabkan kelahiran kembali yang menyedihkan atau menyakitkan. Kehidupan di semua alam keberadaan itu tidak abadi, subjek bagi usia tua, kelapukan dan kematian. Bahkan kehidupan di syurga, meskipun lama dan penuh kebahagiaan, tidak berlangsung abadi. Setiap kehidupan akhirnya mengalami suatu akhir, diikuti kelahiran kembali di tempat yang lain. Karena itu, jika diuji secara cermat, semua pola kehidupan dalam samsara menyatakan diri mereka sendiri sebagai pola kehidupan yang cacat, yang dibumbuhi dengan tanda ketidaksempurnaan. Mereka tidak mampu memberikan kebahagiaan dan kedamaian yang stabil dan aman kepada kita. Dan dengan demikian tidak dapat membawa sebuah solusi akhir untuk masalah penderitaan. Akan tetapi, di atas alam-alam kelahiran kembali yang berkondisi, ada juga suatu keadaan dengan kebahagiaan dan kedamaian yang sempurna. Keadaan dari kebebasan spiritual yang sempurna. Suatu keadaan yang dapat direalisasi di sini dan saat ini, bahkan di tengah-tengah dunia yang tidak sempurna ini. Keadaan ini disebut nirvana atau pali atau nibbana, yang berarti lenyapnya nyala api keserakahan, kebencian, dan delusi atau hayalan pandangan sesat. Ada pula sebuah jalan, sebuah cara untuk berlatih yang membimbing dari penderitaan dalam samsara menuju kebahagiaan nirvana. Dari lingkaran ketidaktahuan, nafsu keinginan atau kehausan, dan ketirakatan menuju kedamaian dan kebebasan yang tidak berkondisi. Karena itu, ketika diuji secara cermat, semua pola kehidupan di dalam samsara menyatakan diri mereka sebagai pola kehidupan yang cacat, yang dibumbuhi dengan tanda ketidaksempurnaan. Dalam waktu yang sangat lama, jalan ini akan hilang dari dunia, benar-benar tidak diketahui, dan dengan demikian, jalan menuju nirvana tidak akan dapat diakses. Bagaimanapun juga, dari waktu ke waktu di dunia, muncul seseorang yang dengan usahanya sendiri dan inteligensinya yang tajam, menemukan jalan yang hilang itu untuk mencapai kebebasan. Setelah menemukan, dia mengikutinya terus dan memahami dengan sepenuhnya kebenaran tertinggi tentang dunia. Kemudian, dia kembali pada umat manusia dan mengajarkan kebenaran ini kepada orang lain. Menjadikan jalan menuju kebahagiaan tertinggi ini diketahui lagi. Orang yang menggunakan fungsi ini adalah seorang Buddha. Dengan demikian, seorang Buddha bukan hanya seorang yang tercerahkan, tetapi seorang yang lebih cerah dari semuanya. Seorang guru dunia. Fungsinya di zaman kegelapan spiritual adalah untuk menentukan kembali jalan menuju nirvana yang telah hilang, untuk mencapai kebebasan spiritual yang sempurna, dan mengajarkan jalan ini kepada dunia luas. Karena itu, orang lain dapat mengikuti langkah-langkahnya dan tiba pada pengalaman kebebasan yang sama yang telah dicapainya. Seorang Buddha tidak unik dalam mencapai nirvana. Semua orang yang mengikuti jalan ini
hingga ujungnya juga merealisasi hasil yang sama. Orang-orang tersebut disebut arahat atau orang yang berguna, karena mereka telah menghancurkan segala ketidaktahuan dan kehausan atau keinginan rendah. Peran unik seorang Buddha adalah menemukan kembali Dharma, prinsip kebenaran tertinggi, dan membangun sebuah dispensasi atau pertapaan spiritual untuk mempertahankan ajaran bagi generasi-generasi yang akan datang. Selama ajaran itu tersedia, mereka yang menjumpainya dan memasuki sang jalan dapat mencapai tujuan yang dikatakan oleh Buddha sebagai kebahagiaan tertinggi. Untuk menjadi seorang Buddha, seorang guru dunia, seorang calon harus mempersiapkan diri selama satu periode panjang yang tidak terhitung lamanya dalam sekian kehidupan yang tidak terhitung banyaknya. Sepanjang sekian kehidupan lampau itu, Buddha yang akan datang atau calon Buddha yang dirujuk sebagai Bodhisattva adalah seorang calon yang akan mencapai pencerahan penuh dalam kebudayaan. Dalam setiap kehidupan, Bodhisattva harus melatih dirinya dalam berbagai perbuatan altruistik atau mementingkan makhluk lain, dan usaha meditatif untuk memperoleh kualitas-kualitas yang cocok bagi seorang Buddha. Menurut doktrin kelahiran kembali, ketika dilahirkan, pikiran kita bukan sebuah slit yang kosong, tetapi membawa seluruh kualitas dan kecenderungan yang telah mempolakan kita sepanjang kehidupan lampau kita. Dengan demikian, untuk menjadi seorang Buddha membutuhkan pemenuhan hingga derajat tertinggi, yakni pemenuhan segala kualitas moral dan spiritual yang mencapai klimaksnya dalam kebudayaan. Kualitas-kualitas tersebut disebut parami atau paramita, kebijakan-kebijakan transendental atau kesempurnaan. Berbagai tradisi Buddhis yang berbeda memberikan daftar paramita yang sedikit berbeda. Menurut tradisi Theravada, paramita itu dikatakan sebagai rangkap 10, kemurahan hati, perbuatan bermoral, pelepasan keduniawian, kebijaksanaan, energi atau semangat, kesabaran, kebenaran atau kejujuran, kebulatan tekad, cinta kasih, dan keseimbangan batin. Dalam setiap kehidupan, selama masa-masa dunia yang tidak terhitung jumlahnya, seorang bodhisattva harus mengembangkan kebijakan-kebijakan mulia ini dalam segenap aspek mereka yang bermacam-macam. Apa yang motivasi seorang bodhisattva untuk mengembangkan paramita-paramita hingga puncaknya adalah keinginannya yang bertolak dari belas kasih untuk memberikan kepada dunia ajaran yang membimbing menuju keadaan yang tanpa kematian, yakni kedamaian nirvana yang sempurna. Aspirasi ini yang ditumbuhkan oleh cinta kasih dan belas kasih yang tiada batas kepada semua makhluk yang tertangkap dalam jaring penderitaan adalah kekuatan yang mendukung bodhisattva selama banyak kehidupannya untuk berjuang menyempurnakan paramita-paramita itu. Dan hanya ketika semua paramita telah mencapai puncak kesempurnaan, barulah dia memenuhi syarat untuk mencapai kesempurnaan tertinggi sebagai seorang Buddha. Dengan demikian, kepribadian Buddha adalah kulminasi atau puncak 10 kualitas yang diwakili oleh 10 paramita. Laksana permata yang memotong dengan baik, kepribadiannya menunjukkan segala kualitas yang unggul dalam keseimbangan yang sempurna. Di dalam dirinya, 10 kualitas itu
telah mencapai kesempurnaannya yang melebur dalam satu kesatuan yang harmonis. Dengan demikian, pada saat Waisak, kita memperingati Buddha sebagai seorang yang telah berjuang sepanjang kehidupan-kehidupan lampau yang tidak terhitung untuk menyempurnakan semua kebajikan mulia yang akan memampukan dia untuk mengajarkan jalan menuju kebahagiaan dan kedamaian tertinggi kepada dunia. Ini menjelaskan mengapa kelahiran Buddha yang akan datang memiliki arti yang sangat dalam dan menyenangkan bagi kaum Buddhis. Kelahirannya tidak hanya menandai munculnya seorang yang amat bijaksana dan perspektor atau pembimbing yang etis, tetapi juga menandai munculnya seorang guru dunia masa depan. Jadi, pada hari Waisak, kita memperingati Buddha sebagai orang yang telah berjuang sepanjang kehidupan-kehidupan lampau yang tidak terhitung untuk menyempurnakan segenap kebajikan mulia yang akan memampukan dia untuk mengajarkan jalan menuju kebahagiaan dan kedamaian tertinggi kepada dunia. Ini adalah nirvana dalam aspek etika. Ditinjau dari aspek psikologi, nirvana adalah lenyapnya ego, diri, atau aku secara total dan tuntas. Ditinjau dari aspek metafisika, nirvana adalah lenyapnya seluruh penderitaan batiniah secara total dan tuntas. Kebahagiaan abadi yang tidak berkondisi, kebahagiaan tertinggi. Kedua, mencari pencerahan. Tidak ada samadhi dalam diri orang yang tidak memiliki kebijaksanaan, dan tidak ada kebijaksanaan dalam diri orang yang tidak bersamadhi. Orang yang memiliki samadhi dan kebijaksanaan sesungguhnya sudah berada di dekat nibbana. Dari ketinggian Buddhologi klasik, saya akan turun ke dataran sejarah manusia dan meninjau kembali secara singkat kehidupan Buddha hingga pencapaiannya dalam pencerahan. Hal ini akan membolehkan saya memberikan sebuah ringkasan pendek tentang hal-hal pokok dari ajarannya dan secara khusus menekankan berbagai hal yang relevan dengan zaman sekarang. Pertama-tama, saya harus menekankan bahwa Buddha tidak dilahirkan sebagai seseorang yang tercerahkan. Meskipun beliau sendiri memenuhi syarat untuk mencapai kebuddhaan dalam kehidupan-kehidupannya yang lampau, beliau lebih dahulu harus menjalani perjuangan yang panjang dan menyakitkan untuk menemukan kebenaran bagi dirinya. Buddha yang akan datang atau calon Buddha dilahirkan sebagai Siddhartha Gautama di kerajaan kecil kaum Sakya di dekat lereng pegunungan Himalaya, sebuah daerah yang sekarang terletak di Nepal bagian selatan. Sementara kita tidak tahu tanggal-tanggal yang pasti tentang kehidupannya. Banyak sarjana percaya bahwa beliau hidup kurang lebih dari tahun 563 sampai 483 before Christ atau sebelum Masehi. Satu angka lebih kecil yang menempatkan tanggal-tanggal sekitar 1 abad kemudian. Legenda mengatakan bahwa dia anak laki-laki seorang raja yang kuat, tetapi negara Sakya sesungguhnya merupakan sebuah republik tribal atau bersifat kesukuan. Dan dengan demikian, mungkin ayahnya seorang pemimpin dewan sesepuh yang memerintah. Sebagai pemuda istana, Pangeran Siddhartha dinina-bubukkan dalam kemewahan. Pada usia 16 tahun, dia menikahi seorang putri bernama Yasodhara.
dan menjalani suatu kehidupan yang menyenangkan di ibu kota Kapilavastu. Bagaimanapun juga, dengan berlalunya sang waktu, pangeran menjadi semakin sering merenung. Apa yang menjadi masalahnya adalah berbagai isu yang sangat mengganggu yang biasa kita alami, yakni persoalan tentang tujuan dan arti hidup ini. Apakah hidup kita hanya untuk menikmati kesenang-senangan indriawi, mendapat kekayaan dan status, dan meningkatkan kekuasaan? Atau adakah sesuatu yang lebih berharga, lebih nyata, dan lebih berarti daripada hal-hal tersebut? Pada usia 29 tahun, karena dikuasai oleh perenungan yang dalam tentang realitas kehidupan yang sulit, beliau menyimpulkan bahwa pencarian terhadap penerangan memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada pengharapan akan kekuasaan atau panggilan tugas duniawi. Dengan demikian, sementara masih dalam keadaan yang terbaik dari kehidupannya, beliau memotong rambutnya dan jenggotnya, mengenakan jubah safron, dan menjalani kehidupan tanpa rumah atau pelepasan keduniawian, mencari jalan untuk bebas dari kelahiran, usia tua, dan kematian yang berulang-ulang. Tatkala fajar merekah, figur yang duduk di bawah pohon itu bukan lagi seorang bodhisattva, seorang pencari pencerahan, tetapi seorang Buddha, seorang yang tercerahkan sepenuhnya, yang telah membuang selubung ketidaktahuan yang terhalus dan mencapai keadaan bebas dari kematian dalam kehidupan sekarang juga. Pertama-tama, betapa yang pangeran itu mencari guru-guru spiritual yang paling kondang. Beliau menguasai doktrin-doktrin dan sistem meditasi mereka, tetapi secara menyadari sepenuhnya bahwa ajaran-ajaran tersebut tidak membawa ke sasaran atau tujuan yang beliau cari. Kemudian, beliau menempuh jalan pertapaan ekstrim, pertapaan menyiksa diri yang membuatnya nyaris meninggal dunia. Kemudian, ketika kemungkinannya terlihat suram, barulah dia berpikir tentang jalan lain menuju pencerahan. Jalan yang menyeimbangkan perhatian yang tepat terhadap tubuh dengan kontemplasi yang mendukung dan investigasi yang dalam. Beliau nantinya akan menyebut jalan ini jalan tengah, karena ia menghindari ekstrim, menuruti kesenangan sensual atau indriawi dan penyiksaan diri. Setelah mendapatkan kembali kekuatannya dengan menyantap makanan bernutrisi, suatu hari beliau mendekati sebuah tempat yang indah di tepi sungai Neranjara di dekat kota Gaya. Beliau duduk menyilangkan kaki dalam postur teratai atau rit di bawah sebatang pohon yang kemudian dikenal sebagai pohon Bodhi, mengucapkan kebulatan tekad yang kuat bahwa beliau tidak akan bangkit dari tempat duduknya sebelum mencapai tujuannya. Ketika malam tiba, beliau memasuki tahapan-tahapan meditasi yang lebih dalam dan semakin dalam. Selanjutnya, catatan memberitahukan kepada kita ketika pikiran beliau telah tenang secara sempurna. Pada jam malam pertama, beliau mampu mengingat kelahiran-kelahiran lampaunya, bahkan selama sekian kalpa atau masa dunia. Pada waktu jaga tengah malam, beliau mengembangkan mata dewa yang membuat beliau dapat melihat makhluk-makhluk berlalu dan lahir kembali sesuai dengan karma mereka. Pada waktu jaga terakhir,
beliau menebus kebenaran-kebenaran yang dalam dari keberadaan, hukuman-hukuman realitas yang paling mendasar. Tatkala fajar merekah, sosok yang duduk di bawah pohon itu bukan lagi bodhisattva, seorang pencari kebenaran, tetapi seorang Buddha, seorang yang tercerahkan sepenuhnya, yang telah melenyapkan selubung-selubung ketidaktahuan yang paling tipis dan mencapai keadaan yang bebas dari kematian pada kehidupan sekarang juga. Menurut tradisi Buddhis, peristiwa besar ini terjadi pada bulan Mei pada usianya yang ke-35 tahun pada bulan purnama di bulan Waisak. Ini adalah peristiwa besar kedua dalam kehidupan Buddha yang dirayakan pada bulan Waisak, pencapaiannya dalam pencerahan. Selama beberapa minggu, Buddha yang baru saja tercerahkan tetap tinggal di sekitar pohon Bodhi, merenungkan kebenaran yang telah beliau temukan dari berbagai segi yang berbeda. Kemudian ketika beliau menatap dunia, hati beliau digerakkan oleh belas kasih yang dalam terhadap orang-orang yang masih diliputi ketidaktahuan, dan beliau memutuskan untuk pergi dan mengajarkan dharma yang membebaskan. Dalam beberapa bulan pertama, pengikutnya berkembang dengan pesat dan terdiri dari para petapa dan perumah tangga yang mendengar berita baru dan berlindung kepada yang tercerahkan. Setiap tahun, bahkan dalam usia tua, Buddha mengembara di desa-desa, kota-kota kecil, dan kota-kota besar di India bagian timur laut, dengan sabar mengajar semua orang yang mau mendengar. Beliau membangun sebuah ordo atau sangha yang terdiri dari para biku dan bikuni untuk melaksanakan pesannya. Sangha ini masih tetap hidup sekarang ini, mungkin bersamaan dengan sangha lain, merupakan institusi tertua di dunia yang masih ada. Beliau juga memiliki banyak pengikut awam yang menjadi para pengikut setia yang diberkahi Buddha dan Sangha. Ketiga, tujuan ajaran Buddha. Sebatang pohon yang telah ditebang masih akan dapat tumbuh dan bersemi lagi apabila akar-akarnya masih kuat dan tidak hancur. Begitu pula selama akar nafsu keinginan tidak dihancurkan, maka penderitaan akan tumbuh berulang kali. Mengapa ajaran Buddha menyebar begitu cepat di antara semua sektor masyarakat India bagian timur? Ini adalah sebuah pertanyaan yang memunculkan bukan hanya daya tarik historis, tetapi juga relevan dengan kita sekarang ini. Karena kita hidup pada zaman ketika Buddhisme sedang menunjukkan daya pikat yang kuat pada sejumlah besar orang, baik barat maupun timur. Saya percaya sukses luar biasa Buddhisme juga daya pikatnya yang kontemporer pada hakikatnya dapat mengerti dalam hubungannya dengan dua faktor, yaitu tujuan atau maksud, ajaran, dan metodologinya. Mengenai ajaran, Buddha merumuskan ajarannya dengan suatu cara yang secara langsung mengarah pada problem yang kritis di jantung kehidupan manusia, problem penderitaan, dan dengan demikian tanpa ketergantungan pada mitos-mitos dan misteri-misteri agama yang sangat tipikal. Lebih lanjut, beliau menjanjikan bahwa orang-orang yang mengikuti ajarannya hingga ujungnya akan merealisasi kebahagiaan dan kedamaian tertinggi di sini dan kini.
mengenai hal-hal lain di luar ini, seperti pelbagai dogma teologis, kerumitan metafisik, aneka ritual, dan berbagai peraturan untuk pemujaan. Buddha mengesampingkannya karena tidak relevan dengan tugasnya, membebaskan pikiran dari ikatan dan belenggu. Buddha tidak hanya memfokuskan ajarannya pada penderitaan dan pembebasan dari penderitaan, tetapi beliau menghubungkan problem penderitaan tersebut dengan suatu cara yang menyatakan pandangan psikologis yang luar biasa. Kebenaran Dharma yang pragmatis ini digambarkan dengan jelas melalui formula utama yang merangkumkan program pembebasannya, yakni 4 kebenaran mulia. Pertama, kebenaran mulia bahwa hidup meliputi penderitaan dukkha. Kedua, kebenaran mulia bahwa penderitaan muncul karena nafsu keinginan. Ketiga, kebenaran mulia bahwa penderitaan berakhir dengan lenyapnya nafsu keinginan. Keempat, kebenaran mulia bahwa ada sebuah jalan menuju akhir derita. Buddha tidak hanya menjadikan penderitaan dan pembebasan dari penderitaan sebagai fokus ajarannya, tetapi beliau menghubungkan problem penderitaan dengan suatu cara yang menyatakan pandangan psikologis yang luar biasa. Beliau melihat penderitaan di dalam pikiran atau batin kita hingga akarnya. Pertama, nafsu keinginan dan kemelekatan kita. Dan kemudian satu langkah berikutnya kembali pada ketidaktahuan. Satu, ketidaksadaran awal tentang sifat sejati segala sesuatu. Karena penderitaan muncul dari pikiran kita, maka pengobatan pun harus dilakukan di dalam pikiran kita. Dengan menyingkirkan aneka kotoran batin dan pandangan sesat khayalan kita dengan pandangan terang ke alam realitas. Titik awal ajaran Buddha adalah pikiran yang belum tercerahkan di dalam genggaman penderitaan-penderitaannya, aneka kesusahannya, kesengsaraannya. Titik akhirnya adalah pikiran yang tercerahkan, bahagia, cemerlang, dan bebas. Untuk menjembatani jurang antara titik awal dan titik akhir dari ajarannya, Buddha menawarkan sebuah jalan yang jelas, tepat, dan dapat dipraktikkan yang mencangkup 8 faktor. Jalan ini tidak lain adalah jalan mulia rangkap 8. Jalan itu dimulai dengan pertama, pandangan yang tepat tentang kebenaran-kebenaran mendasar tentang kehidupan. Dan kedua, kehendak yang tepat untuk menjalani latihan. Ia kemudian diikuti 3 faktor etis. Ketiga, ucapan benar. Keempat, perbuatan benar. Kelima, mata pencarian benar, diikuti 3 faktor meditasi dan pengembangan mental. Keenam, daya upaya benar. Ketujuh, perhatian benar. 8. Konsentrasi benar. Jika ke-8 faktor tersebut dibawa menuju kematangan, murid tersebut menembus dengan pandangan terangnya sifat sejati kehidupan dan mencapai buah-buah dari sang jalan, kebijaksanaan sempurna dan kebebasan pikiran yang tidak tergoyahkan. Sampai di sini dulu untuk pembahasan Buddha dan pesannya. Tunggu kelanjutan pembahasannya di video selanjutnya.